Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena telah hadir dalam Zoom pada malam hari ini, di mana kelompok kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari penelitian kami terkait proyek kewarganegaraan dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Privasi di Indonesia. Sebelum kami mulai, izin memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Monika Ristia Salma dengan NIM 19210947. Lalu ada teman saya, Anissa Nur Azizah dengan NIM 19210870. Lalu ada Fahrul Abidin dengan 19210151. Lalu Indra Dwiman 19210528 dan Ricardo Agustina 19210552. Untuk pembahasan pendahuluan akan disampaikan dengan Fahrul. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Selanjutnya, studi literatur. Studi literatur ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami topik tertentu. Nah, dalam proyek kami ini ada 4 poin penting studi yang kami dalami agar menunjang penulisan proyek pada kali ini. Yang pertama yaitu tentang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Di era digital, ruang ekspresi tidak lagi terbatas pada forum-forum fisik atau momentum politik formal. Media sosial telah menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, dan aspirasi secara langsung dan luas. Jadi karena media sosial ini telah membentuk apa yang disebut sebagai ruang publik virtual, di mana dinamika demonstrasi tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga secara digital. Perlu kita sadari bahwa semakin terbukanya ruang berekspresi di media sosial juga menghadirkan tantangan baru seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan potensi kriminalisasi ekspresi. Yang kedua yaitu hak privasi. Hak privasi merupakan hak asasi manusia menjamin individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dan melindungi diri dari intervensi yang tidak sah. Teori privasi informasi menekankan pentingnya kontrol individu atas informasi pribadi mereka. Dalam era digital, konsep ini berkembang menjadi perlindungan data pribadi yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi informasi individu. Poin yang ketiga yaitu pengaruh media sosial terhadap kebebasan berekspresi dan privasi. Tantangan terbesar dalam hubungan antara kebebasan berekspresi dan privasi adalah ketidakseimbangan perlindungan terhadap keduanya. Ketika seseorang menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pendapat, ekspresi itu bisa jadi membahayakan privasi orang lain, terutama jika melibatkan informasi personal, penghinaan, atau konten yang menyinggung. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan hak privasi itu seringkali terjadi kesinggungan. Di salah satu sisi kita punya hak untuk menyuarakan pendapat, tapi di sisinya lain mungkin itu aja bisa berdampak untuk hak orang lain. Maka penting untuk menyeimbangkan keduanya agar kebebasan tidak berubah menjadi pelanggaran.
Lalu untuk poin yang terakhir ada kerangka teoretis. Ada 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori public sphere, untuk menganalisis bagaimana media sosial itu berfungsi sebagai ruang publik baru untuk diskusi dan pertukaran ide. Lalu teori yang kedua yaitu informational self-determination, digunakan untuk memahami hak individu dalam mengontrol informasi pribadi mereka di era digital. Yang terakhir yaitu teori surveillance capitalism oleh Shoshana Zuboff, juga relevan untuk menganalisis bagaimana data pribadi pengguna digunakan oleh perusahaan teknologi untuk kepentingan komersial. Itulah 4 poin dari studi literatur. Selanjutnya metode penelitian akan disampaikan oleh teman saya, Indra. Baik.
Sekian presentasi dari kami. Sebagai penutup, penelitian kami ini menyoroti tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi hak asasi manusia masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial. Kami berharap temuan ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan sebagai bahan ajar untuk mereka semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.